Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Saudara Kaf Media Channel. Kelanjutan dari video yang kemarin tentang iman. Kali ini kita akan menanggapi video yang mana berjudul Iman Palsu versus Kurma Palsu. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Seperti yang telah saya janjikan pada 3 hari yang lalu, bahwa kita akan membahas tentang tema iman palsu versus kurma palsu. Jadi begini, ketika kita baca Markus 16 Markus 16 ayat 17-18 dan Matius pasal 17 ayatnya 20, maka kita akan lihat di sana secara verbal, secara langsung kita bisa memahami bahwa ayat itu berbicara tentang iman dan bukti iman. Jadi dalam ayat itu secara gamblang dijelaskan bahwa orang beriman bisa melakukan hal-hal yang mustahil dan mampu melakukan hal-hal yang berupa mukjizat. Makanya ketika ayat ini diuji, yang diuji adalah keimanan. Jadi kebenaran keimanan orang Kristen itu sendiri, dan juga kebenaran ayat ini diuji. Karena ketika ayat ini tidak bisa dibuktikan, maka hanya akan ada dua kemungkinan. Pertama, imannya yang palsu, atau yang kedua, ayatnya yang palsu. Ini mudah sekali untuk kita fahami. Maka kembali kami tanyakan, katanya orang-orang Kristen itu beriman pada Bible kanon. Ingat, mereka katanya beriman dengan Bible kanon. Dan Bible kanon adalah Bible asli, kata mereka begitu. Bible selain kanon atau gospel-gospel selain yang kanon, katanya mereka adalah palsu semua. Maka sekarang kita minta, bisa tidak mereka membuktikan ayat dalam Bible kanon ini? Adakah orang Kristen yang bisa memindahkan gunung Krakatau ke gurun Sahara? Karena sebentar lagi Krakatau akan meletus, dan tentu ini akan berbahaya bagi banyak orang, termasuk orang Kristen sendiri juga berbahaya. Nggak cuma saya yang tinggal di Lampung, orang Kristen juga banyak yang tinggal di Lampung, dan itu berbahaya. Jadi Yesus sendiri memberikan sebuah jaminan dengan perkataannya sendiri, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung, pindah dari sini ke sana, dan gunung itu akan pindah. Maka bisakah ini dibuktikan? Orang Kristen silahkan pindahkan gunung Krakatau ke tengah gurun Sahara. Jadi kalau meletus nggak ada korban jiwa. Kalau tidak bisa, maka kira-kira apa yang palsu? Imannya atau ayatnya? Ya silahkan difikirkan sendiri. Oke, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Saudara Kaf Media Channel. Dan untuk pernyataan dia tentang iman sebesar biji sawi, kita sudah jawab kemarin. Justru apa yang Yesus katakan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, karena dia tahu dengan iman sebesar biji sawi, orang bisa memindahkan gunung. Dan tentu saja kita tidak bisa mengukur seberapa besar iman kita. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar iman kita. Dan kali ini kita akan membahas pernyataan dari Saudara Kaf Media Channel mengenai Markus 16 ayat 17 sampai 18. Jika kita melihat apa yang dikatakan Markus 16 ayat 9 sampai 20, justru Yesus sedang menjanjikan penyertaan kepada mereka yang memberitakan Injil. Kita bisa membacanya dalam ayat 17 dan 20. Ada kata menyertai. Jika kita baca Markus 16 ayat 17, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ngomong-ngomong, murid-murid Yesus juga adalah manusia yang bisa mati. Ayat dalam Markus tidak memerintahkan untuk bunuh diri, tetapi janji keselamatan dalam pengabaran Injil. Karena setan juga bekerja melalui orang-orang untuk membunuh para murid-murid Yesus.
Banyak murid-murid Yesus yang mengalami kematian yang sadis karena dibunuh. Kematian mereka adalah akhir dari tugas mereka. Meskipun di banyak kesempatan mereka diluputkan dari kematian, bukan berarti Tuhan tidak sanggup menyelamatkan mereka, tetapi Tuhan izinkan mereka beristirahat. Beberapa contoh janji penyertaan Tuhan sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Tidak mati digigit ular. Kisah 28 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi Paulus mengibas ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi, tepat seperti yang dijanjikan Yesus di Markus 16 ayat 18, mereka akan memegang ular. Bukan berarti Paulus datang sengaja untuk memegang ular ketika dalam pelayanannya. Tetapi yang terjadi ketika Paulus sedang melakukan sesuatu, dia digigit ular. Dan terbukti penyertaan Tuhan kepada Paulus, dia tidak mati karena racun ular tersebut. Contoh yang lain adalah berbicara dengan bahasa yang baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 6. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kembali lagi, janji penyertaan Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17 terpenuhi. Di situ dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Contoh yang lain adalah menyembuhkan orang sakit. Kisah Para Rasul 9 ayat 33 sampai 34. Di situ didapatinya seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Dan kembali kita melihat janji penyertaan Tuhan di Markus 16 ayat 18. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dari beberapa contoh yang kita sudah tunjukkan, jadi konteks dari Markus 16 adalah janji penyertaan Yesus kepada para muridnya dalam pemerintahan Injil. Bukan berarti mereka dengan kuasa Tuhan menyombongkan diri dengan menunjukkan mujizat-mujizat tersebut untuk membuktikan bahwa mereka orang beriman. Justru jika iman ditunjukkan dengan cara demikian, orang tersebut sedang menunjukkan bahwa dia seorang yang hebat. Bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi dirinya sendiri. Sekarang kita menuju pembahasan hadis makan 7 kurma dapat menangkal racun. Saya katakan, tolonglah orang kafir kalau baca hadis itu kan pendek sebetulnya. Hadis itu kan pendek, jadi jangan dikurangi lah. Karena hadis itu udah pendek, jadi nggak perlu dikurangi. Bukan makan 7 kurma, tapi ada kelanjutannya, kurma ajwah dari aliyah. Coba baca hadisnya. Man tasabbaha bisa bi'tamaratin ajwah, lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wala sihrun. Barang siapa makan 7 butir kurma ajwah di pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Kemudian hadis yang kedua, inna fi ajwadil aliyah shifaun au innaha tiryaqun awwalal baqrah.
Sesungguhnya dalam kurma ajwa dari aliyah itu memiliki khasiat penyembuh, atau ia adalah penawar racun apabila dikonsumsi di pagi hari. Nah, jelas sekali ya, kurma yang dimakan itu bukan kurma sembarangan, tapi kurma ajwa, dan itu pun yang tumbuh di daerah aliyah. Dalam sejarahnya, kurma ajwa aliyah ini dulu ditanam oleh Salman Al-Farisi dan memang diakui oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW sendiri saat itu sebagai kurma terbaik dan mengandung anti racun terbaik. Nah, hadis ini menerangkan tentang khasiat kurma ajwa, bukan menjelaskan tentang iman. Artinya kurma ajwa lah yang mengandung anti racun. Maka jika diuji, yang diuji bukan orangnya, tapi kurmanya. Paham nggak di sini? Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa kalau mau menguji hadis ini, yang diuji adalah kurmanya. Betul tidak mengandung anti racun. Dan yang jadi pertanyaan besar adalah apakah kurma jenis ini masih ada saat ini? Jawabannya memang masih ada. Tapi khasiatnya apakah masih sama dengan seperti terdahulu, seperti zaman Rasulullah SAW? Ya, itulah yang jadi pertanyaan. Kurma ajwa yang langsung ditanam oleh Salman Al-Farisi itu ada jaminan dari Rasulullah secara langsung. Itu adalah anti racun. Tapi kurma ajwa yang sekarang, siapa yang tanam? Siapa yang beri jaminan? Benarkah itu kurma ajwa asli yang dulu ditanam oleh Salman Al-Farisi? Itu kan sebuah pertanyaan. Dan tentunya 1500 tahun sudah berlalu, bisa merubah segalanya. Betul kan? Ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana sanggahan dari Saudara Kah Media Channel bahwa makan 7 butir kurma aliyah itu tidak berlaku lagi pada saat ini. Dan menurut dia, yang diuji adalah kurmanya, bukan imannya. Sebenarnya orang Kristen justru menguji pernyataan dari Nabi dari Saudara Kah Media Channel, bukan menguji kurmanya. Yang membuat pernyataan adalah Nabi dari Saudara Kah Media Channel. Jadi, untuk membuktikan bahwa Nabi ini benar, saudara Muslim harus makan 7 buah kurma dari aliyah. Dan Saudara Kah Media Channel juga menambahkan bahwa kurma yang dimaksud, kurma aliyah, yaitu kurma yang ditanam oleh Salman Al-Farisi. Dalam hadis tersebut tidak menjelaskan kurma yang mana. Yang ada di situ adalah kurma aliyah. Tidak dibilang yang harus ditanam oleh Salman Al-Farisi. Jika kita membaca hadis Ahmad nomor 23592 mengatakan, Rasulullah bersabda, pada kurma ajwa yang tumbuh di aliyah, yang dimakan di awal pagi sebelum makan pagi, terdapat obat dari semua penyakit sihir dan racun. Jadi, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa kurma yang tumbuh di aliyah, di sana tidak mengatakan kurma yang tumbuh di aliyah yang ditanam oleh Salman Al-Farisi, seperti pernyataan dari Saudara Kah Media Channel. Dan jika saudara mencari di Google, kurma ajwa aliyah itu masih ada sampai hari ini. Jadi, kita bisa meminta Saudara Kah Media Channel untuk membuktikan pernyataan dari nabinya. Jika Saudara Kah Media Channel tidak bisa melakukan hal ini, kira-kira apa yang palsu? Pernyataan nabinya yang palsu? Atau Saudara Kah Media Channel tidak percaya dengan pernyataan nabinya? Oke teman-teman, demikian sanggahan kita kali ini. Semoga video ini dapat memberi pencerahan kepada Saudara Kah Media Channel dan saudara-saudara Muslim lainnya. Dan saya akan memberikan sumber dari hadis yang menyatakan tentang makan 7 buah ajwa ini di dalam kolom komentar atau di kolom deskripsi. Teman-teman bisa cek sendiri apakah pernyataan saya ngarang atau sesuai dengan hadis Saudara Kah Media Channel. Tuhan memberkati.
diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedia